aku Maria. Kali ini di video battle aku akan ngebandingin dua buah powder foundation. Yang pertama adalah yang baru aja kemarin launching dari Maybelline. Aku udah review juga di channelku. Namanya adalah Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation yang seperti ini. Kalau misalnya kalian belum tonton untuk full reviewnya, kalian bisa cek linknya di atas. Karena memang si powder foundation ini cukup tahan lama ya. Padahal nggak pakai base apapun, cuman pakai bedak aja. Dan aku penasaran pengen battling dengan powder foundation lokal favorit aku, yaitu dari Makeover Power Stay Matte Powder Foundation yang seperti ini. Kalau misalnya dilihat dari segi harganya sih sebenarnya keduanya ini mirip-mirip ya. Cuman untuk teksturnya, udah gitu hasilnya di wajah aku seingat aku beda. Udah gitu untuk ketahanannya, menurut aku dua-duanya cukup tahan lama untuk mengontrol minyak yang ada di wajah. So aku penasaran pengen ngebandingin keduanya dipakai separuh-separuh gitu di wajahku. Seperti apa untuk dari segi teksturnya, hasilnya kayak gimana, bisa se-flawless apa sih? So kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So aku akan senang banget kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Untuk detail dari klaim produknya sebenarnya aku udah pernah review juga untuk keduanya, jadi kalian bisa cek di video review aku yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian malas, nanti akan aku taruh juga di bawah keterangannya perbedaan klaim produknya tuh seperti apa. Karena memang untuk yang makeover ini tuh untuk boxnya udah nggak ada, jadi aku perlu cari-cari dulu ya. Yang pasti untuk keduanya ini adalah powder foundation yang coveragenya pastinya akan lebih bagus ya dibandingkan dengan two way cake atau bedak padat yang lainnya. Terus untuk dari segi packaging, kalau aku mau sedikit bahas, ini beda. Yang Maybelline Fit Me ini bentukannya kotak, sedangkan yang makeover itu bulat. Terus kalau dari segi warnanya, Maybelline Fit Me kayak perpaduan warna hitam dan biru metalik kayak gini, terkesannya sih elegan ya. Sedangkan untuk yang makeover ini bulat, terus simple gitu, hanya warna hitam aja. Kalau aku sih dua-duanya nggak masalah dengan package-nya. At least waktu kita buka sama aja sih dengan bedak-bedak padat pada umumnya. Dia ada kaca, udah gitu spons dan juga bedaknya. Kalau aku lihat sih dari kacanya sendiri, keduanya sama-sama cukup gede ya. Jadi bisa difungsikan dengan baik juga waktu kita mengaplikasikan bedaknya ke wajah. Dari segi teksturnya juga akan aku bandingkan ya, waktu aku swipe menggunakan jari, menurut aku sama-sama yang creamy lembut gitu. Cuman waktu aku rasain lagi untuk yang makeover ini kayak lebih creamyan lagi, jadi teksturnya lebih empuk. Walaupun untuk keduanya nggak ada yang bener-bener kayak keras gitu ya, semuanya sama-sama creamy, jadi bedanya cuman tipis banget. Untuk coveragenya waktu aku swipe di tangan juga kelihatan kalau dua-duanya tuh menambah coverage di tangan aku. So langsung aja sekarang aku akan aplikasikan keduanya tanpa berbasa-basi lagi ya. Dipakai separuh-separuh di wajahku. Aku akan pakai untuk si Maybelline Fit Me-nya di sisi kanan wajahku, sedangkan yang makeover di sisi kirinya. Pertama aku pakai di Fit Me-nya dulu ya. Aku sengaja menggunakan spons ini karena dia lebih gede dan lebih cepat gitu loh pengaplikasiannya. Sebenarnya untuk spons keduanya sih aman-aman aja, semuanya bisa berfungsi dengan bagus juga untuk mengaplikasikan bedaknya. Waktu aku ambil bedaknya ini kayak terangkat banyak gitu di spons. Langsung aja aku tap-tap di sisi kanan wajah aku. Di situ udah langsung kelihatan kalau coverage di bawah mata aku perlahan udah kayak mengcover gitu ya. Waktu aku bandingkan dengan sisi kirinya, itu kelihatan beda banget. Dan untuk noda-noda di wajah juga sudah mulai tersamar. Mungkin kalian agak notice ini warnanya agak sedikit keputihan di aku karena memang biasanya aku pakai 220 atau 128. Kemarin sempat salah shade, tapi menurut aku sih nggak yang seputih itu ya, masih bisa masuk di skin tone yang warm undertone. So lanjut aja, sekarang aku akan kasih lihat untuk hasilnya setelah selesai. Beneran dia memang membuat muka jadi kelihatan flawless. Karena noda-noda yang ada di wajah, noda bekas jerawat itu semuanya bisa tercover, termasuk area bawah mataku yang gelap. Tapi waktu aku zoom kayak gini, aku sempat ngelihat kalau di area bawah mataku yang kering, lagi-lagi dia tampak kelihatan kering ya dibandingkan area yang lainnya. Terus dia juga nggak terlalu ngeblurin pori yang ada di sekitaran hidungku. Sekarang aku akan pakai makeover di sisi kiri wajahku. Dari teksturnya tadi dia lebih creamy ya. Pastinya waktu diambil dia juga nempel banyak di puffnya. Dan waktu aku tap-tap ini untuk dari segi warnanya cocok karena memang ini shade aku N30 Natural Beige. Dan untuk coveragenya sendiri kalau kalian lihat ini memang nggak secepat kayak langsung full coverage seperti yang Maybelline Fit Me tadi ya. Dia kayak harus butuh proses gitu.
Harus sabar tap-tap terus sampai beneran bisa mengcover noda-noda yang ada di wajah. Hasilnya seperti ini setelah selesai sama-sama membuat flawless, karena dia bisa mengcover noda-noda yang ada di wajahku dan juga bekas-bekas jerawat, tapi sepertinya agak lebih natural gitu ya. Coba akan aku zoom di sekitaran hidung aku. Menurut aku dia bisa menyamarkan pori-pori wajahku, di situ kayak kelihatan lebih smooth. Dan matte-nya sendiri kalau aku perhatikan nggak terlalu kering. Coba ya, sekarang aku akan bandingkan dengan yang Maybelline Fit Me-nya di sekitaran tekstur hidung aku ya. Menurut aku memang kelihatan di situ untuk yang Maybelline biasa aja, kayak masih kelihatan teksturnya. Jangan di bagian makeover kayak lebih ngeblurin gitu. Sepenglihatanku sih seperti itu ya. Coba kalau menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah ya. Tapi kalau misalnya dari jauh seperti ini sih nggak terlalu kelihatan, kayak sama-sama flawless gitu hasilnya. Dan maaf, ini memang agak sedikit beda ya jadinya warnanya. Waktu aku pegang-pegang muka aku, walaupun ini powder foundation, keduanya sih menurut aku cukup ringan ya. Kalau kita cuma pakai bedak aja kayak gini, nggak kerasa berat sama sekali. Oke, aku sekarang selesai makeupku dulu. Tadi aku menggunakan ini blush on-nya dari Emina yang Bittersweet shade-nya. Ini favorit aku banget. Setelahnya nggak pakai highlighter, pokoknya segala sesuatu yang glowing di muka enggak. Lanjut ke pensil alis, ini aku pakai makeover yang Americano shade-nya. Terus masuk ke bagian bibirnya. Ini aku menggunakan Maybelline Superstay Matte Ink yang versi terbarunya 365 Enthusiast. Ini cantik banget. Yang nantinya bakal aku ombre dengan yang 375. BTW aku udah buat review lengkapnya, ini adalah yang Blush Edition series. Kalau kalian belum tahu, bisa cek linknya di atas ini. Kayak gini untuk hasil makeupnya, dan sekarang udah jam 9.59, sekitar jam 10 pagi. Aku akan update-update lagi nanti seperti apa. Oke, seperti biasa jam 10 pagi tadi aku habis berjemur, dan ini aku udah pakai masker juga. Aku akan kasih lihat ya ke kalian hasilnya kayak gimana. Waktu aku buka, ternyata dia memang menempel di masker, tapi kayak tipis banget ya, semacam nggak kelihatan juga kalau nempel. Ini dia untuk perbandingan keduanya, karena memang cuman sebentar, tadi di luar kayak sekitar 30 menitan. Walaupun aku kepanasan, keringetan, untuk kondisi makeupnya sih dua-duanya masih cukup bagus. Kelihatan flawless, noda-noda juga masih tercover dengan oke, walaupun tadi udah menggunakan masker. Update yang kedua ini jam 14.53, jadi hampir jam 3 sore, pakainya total 5 jam. Menurut aku sih ini kalau aku zoom ya di sekitaran T-zone aku, kelihatan kalau di ujung hidungnya tuh udah agak berkilau gitu loh. Dan untuk sisi kanan kirinya, bagian yang Maybelline Fit Me maupun makeover juga udah agak glow. Cuman kalau aku bandingkan, ini masih kayak lebih bagusan yang makeover. Nih, kalian bisa langsung lihat aja ya untuk perbandingannya seperti apa detailnya. Terus setelahnya aku akan coba tap-tap lagi di sekitaran yang berminyak tadi ya, dan ternyata keduanya langsung kelihatan flawless lagi. Untuk di area bekas-bekas jerawat aku, coveragenya juga masih bagus. Terus di bawah mata aku, waktu aku perhatikan dan bandingkan, ternyata coveragenya lebih nutup yang bagian Fit Me-nya ya, aku malah baru ngeh. Cuman overall sih masih bagus, padahal ini udah dipakai selama kurang lebih 5 jam di indoor, tapi belum selumer itu untuk bedaknya. Update yang terakhir, akhirnya ini jam 19.32, pakainya sekitar 9,5 jam. Ini aku habis keluar rumah, dan aku mau kasih lihat untuk di maskernya ya, karena ini pakai double masker, pastinya dia akan mepet banget ke kulit. Dan ternyata setelah aku kasih lihat, memang dua-duanya transfer di masker cukup banyak, tapi sedikit lebih banyak yang Fit Me-nya. Coba deh kalian lihat perbandingannya di situ. Sekarang aku akan kasih lihat untuk detailnya di bagian yang Fit Me-nya terlebih dahulu. Dia udah cukup berminyak di lipatan hidung, tapi coveragenya masih cukup oke. Sedangkan untuk yang makeover juga kayak gitu, berminyak, covernya masih bagus. Tapi untuk penampakannya kalian bisa lihat perbandingannya saja di situ ya. Menurut aku kayak lebih bagusan yang makeover, karena dia kayak matte yang masih natural gitu. Sedangkan yang bagian Fit Me-nya tuh agak kayak ngeblok-ngeblok, di bagian bawah mataku tuh cukup kering. Udah gitu hasilnya juga agak cakey. Jadi kalau dibandingkan cara teksturnya juga masih bagusan yang makeover ya. Coba kalau menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. Untuk di bagian bekas-bekas jerawatnya sebenarnya ini udah agak sedikit memudar karena mungkin kena masker juga. Dan di bagian dahi aku juga agak ngelupas karena tadi aku sempat pakai helm. Terus sekarang aku akan kembali tap-tap menggunakan tisu untuk menghilangkan keringat dan juga minyak-minyak yang ada di wajahku. Kayak gini untuk hasilnya. Setelah hasilnya matte seperti ini pun, walaupun covernya masih cukup oke ya di sekitaran pipi,
Tapi aku tetap lebih suka hasilnya yang makeover karena kayak lebih yang natural gitu dan lebih kelihatan mulus sih menurut aku. So, di pemenang battle kali ini kalau dilihat dari tes ketahanannya dan hasilnya di muka aku, di tipe mukaku yang normal to oily, pasti lebih bagus yang Power Stay Matte Powder Foundation. Untuk dari segi penampakannya ya, walaupun kalau aku lihat keduanya sama-sama bagus untuk kontrol minyak, tapi secara kelihatannya masih oke yang makeover. Dan untuk kesimpulan akhirnya dari video battle kali ini, sebenarnya untuk dua powder foundation, mau yang Fit Me maupun makeover, secara coveragenya bagus, dia bisa mengcover noda-noda yang ada di wajah. Perbedaannya menurut aku untuk yang Fit Me kayak lebih cepat full coverage, walaupun endingnya nanti sama-sama full ya. Terus memang untuk hasilnya keduanya sama-sama matte, cuman menurut aku kayak lebih natural yang makeover. Jadi untuk yang Fit Me kelihatan agak sedikit berbeda. Untuk hasil tes ketahanannya kalian udah lihat ya, kontrol minyaknya sama-sama bagus, walaupun tadi finish akhirnya agak sedikit beda. Kalau misalnya nih kalian gak punya kayak masalah tekstur, udah gitu juga kulit kalian gak kering, aku rasa sih pakai Fit Me-nya juga gak akan bermasalah. So, bisa disesuaikan aja ya dengan preferensi kalian masing-masing. Akhirnya selesai sudah untuk videonya, semoga semua informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pasti untuk klik tombol like. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi, bye!